Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menghidupkan kita, membangunkan kita setelah Dia mematikan kita, dan kepadanya kelak kita akan dibangkitkan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibbati fillah, kenapa kita tadi nunggu agak lama untuk mulai? Karena adanya alat-alat yang di depan kita ini. Jadi sejatinya dakwah di masa sekarang itu sudah harus seperti ini. Kita dapat lihat di luar sana ada ribuan manusia yang mungkin tidak bisa hadir di mushola ini. Mereka ingin mendapatkan ilmu, mereka ingin belajar, dan COVID-19 itu mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu telah dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi orang yang benar-benar niat menuntut ilmu. Hampir setahun anak-anak nggak sekolah, di rumah, tapi tetap belajar, tetap menuntut ilmu. Sehingga nggak ada alasan buat seorang muslim untuk tidak belajar ilmu agama, karena beralasan masjidnya jauh, ustadznya nggak ada, kajiannya juga ya masih jarang. Karena sekarang dengan adanya media ini semua telah dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah memberikan kepada kita berkah, rahmat dan hidayahnya di masa yang sulit seperti ini. Ahibati fillah, Corona sudah melandai. Walaupun tadi malam sebelum tidur Ana sempat membaca ada 3 kota di Cina lockdown lagi. Moskow lockdown kembali karena ternyata COVID-19 belum berakhir. Dan kita tahu di masa yang baru-baru saja bagaimana banyak yang meninggal dunia gara-gara COVID-19. Sebagian mungkin kerabat kita, ada yang orang tuanya meninggal dunia, ada yang tetangganya, ada yang anaknya, ada yang sahabat-sahabatnya. Dan subhanallah, seakan-akan kita yang hidup sekarang ini lolos dari kematian. Alhamdulillah, selamat. Selamat dari apa? Selamat dari COVID-19, dan kita tidak akan selamat dari kematian. Nggak ada yang lolos dari maut. Ketika perang Ahzab tahun ke-5 Hijriah, di mana 10.000 pasukan musyrikin datang
untuk membumi hanguskan kota Madinah. Dan di kota Madinah ternyata ada orang-orang kafir yang berbaju Islam, orang-orang munafikin. Dan juga ada orang-orang yang kata Allah fi qulubihim marad, ada penyakit di hati. Mereka ketakutan dengan kematian. Mereka merasa ingin meloloskan diri, kabur dari al-maut. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ahzab ayat 16? Qul lan yanfa'akumul firar in farartum minal maut awil qatl. Katakan, tidak akan bermanfaat buat kalian melarikan diri kalau kalian ingin melarikan diri dari kematian atau pembunuhan. Wa idzal la tumatta'una illa qalila. Kalau kalian mau kabur dari kematian, maka kalian tidak akan merasakan nikmat kecuali sedikit sekali. Ahibati fillah, ana lihat yang hadir pagi ini ada yang sudah sepuh-sepuh, tapi sebenarnya mati tidak ngelihat umur. Bisa jadi yang muda mati duluan sebelum yang tua. Tapi yang tua itu ya kayaknya juga dekat sama kematian. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, sedikit yang lewat dari itu. Jadi kalau ada orang lewat 70 tahun itu langka ya. Kadangkala kawan-kawannya wis mati kabeh. Orang kalau ditanya, "Bapak, teman seumurnya tinggal berapa?" Tinggal 3, tinggal 4. Apalagi di masa sekarang di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, inna min amaratis sa'ah an yadhhara mautul fujah. Di antara tanda-tanda dekatnya kiamat, munculnya mati mendadak. Artinya banyak orang mati mendadak. Jadi secara natural orang itu mati kalau sakit ya. Makanya kita kadang-kadang dapat berita fulan mati. Loh, opo mati? Opo mati? Wayane. Cuma waktunya dia mati. Tapi dia heran, kemarin masih ngopi sama ana loh. Tadi masih WA-WAan sama ana. Dan itu banyak. Ada lagi main bola, mati di tengah-tengah lapangan bola. Ada lagi yang ceramah, mati pas ceramah. Loh, kan bagus Ustaz. Bukan masalah bagus dan tidaknya. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan akan muncul mati mendadak yang sebelumnya enggak kayak gitu. Artinya rata-rata orang sebelumnya itu matinya dengan sebab yang jelas. Kenapa kok meninggal fulan? Oh, wis tuwek panjene. Wis loro-loron. Kan memang orang ditunggu. Kadang-kala anaknya itu nunggoni mati nih bapak. Kok ndak mati-mati bapak? Ya wis, soalnya kepingin bagi warisan ndak bisa karena bapak masih hidup gitu. Dan bisa jadi yang menunggu warisannya dibagi sebelum orang tuanya membagikan warisannya. Ahibati fillah,
Apakah kita siap jemaah kalau kematian itu datang menjemput kita? Yang jomblo, mana yang jomblo? Antum udah nikah? Siap nggak antum kalau mati sekarang? Siap nggak? Siap? Belum kawin antum? Iya, yang jomblo mengatakan, aduh belum nikah Pak Ustaz. Yang sudah nikah mengatakan belum punya anak Pak Ustaz. Artinya dia berpikir, kalau aku mati dalam kondisi jomblo, siapa yang doakan aku nantinya? Kalau aku mati nggak punya anak, sopo sing dungakno nantinya? Walad soleh yang berdoa itu nggak punya dia. Tapi kalau sudah punya anak, apa siap mati? Ya Allah Ustaz, cilik-cilik anak Ustaz. Makanya kadang-kala orang itu berpikir dia bisa menunda kematian itu tiba. Nggak ada. Ketika ajal itu datang, dengan seketika antum meninggalkan semua yang antum khawatirkan. Pernah kita mendengar berita satu pesawat mati. Satu pesawat. Bayangin ya, gimana orang satu pesawat itu berangkat semua punya rencana. Kejadian waktu itu Lion kalau nggak salah, dari Jakarta ke Pangkal Pinang pulau, berangkat tuh jamaah, pesawat besar yang semua orang dalam pesawat itu sudah punya rencana sarapan di tempat ini, sebagian mau rapat, sebagian mau menikah, sebagian mau melamar. Satu pesawat tidak pernah turun ke bumi lagi, hancur jamaah. Maka kita harus siap setiap saat. Setiap sebelum tidur kita baca apa? Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Bangun tidur kita baca, oh seurip, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tapi ingat bakal mati kita. Selalu kita diingatkan agar kita memang siap jemaah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Dan pengumuman kematian yang mungkin kita sering dengar, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia fulan bin fulan. Suatu saat yang akan diumumkan itu nama kita. Oleh karena itu muslim harus siap setiap saat didatangi malaikat pencabut nyawa. Kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu dari kalangan salafus saleh, mereka itu selalu mempersiapkan diri. Cerita Abdurrahman bin Mahdi, dia mengatakan, "Lau qila li Hammad bin Salamah." Hammad bin Salamah salah satu ulama hadis. Kalau dikatakan kepada Hammad bin Salamah, "Innaka tamutu ghadan." Kamu besok mati. Dia nggak akan bisa menambah amalannya sedikit. Kalau kita dikatakan, ada yang ngomong karena kita sakit ini itu, dokter ngomong, "Mas kayaknya sampean ini tinggal 3 bulan lagi." Apa yang akan terjadi sama kita? Kita akan berubah.
Yang tidak pernah ke masjid akan ke masjid. Yang biasa ngitung fulus, ngitung duit, sekarang bagaimana dia mengeluarkan uang tersebut? Kenapa? Ada dalam bayangan dia, bentar lagi aku mati loh. Wis loro-loron. Padahal Allah mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kata Allah kepada Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya engkau mayit dan orang-orang adalah mayit. Kita ini udah divonis mati, nggak akan bisa lolos dari kematian. Seorang pelaku kriminal yang dihukum mati, kita akan ngelihat dia itu berubah. Banyak sholat, banyak zikir, banyak istighfar. Kenapa? Karena dia sedang menunggu eksekusi mati. Pernah tahu sama bandar narkoba yang divonis mati? Siapa? Freddy? Iya, Freddy Budiman. Bagaimana dia ketika mau divonis mati? Pakai gamis, sudah jidatnya hitam, sudah berubah dia, karena aku is mati maring ini. Itu yang kadang kala hilang dari kita, seakan-akan kita ini tidak akan mati. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kata Allah, dimanapun kalian berada, pasti mati itu menghampiri kalian. Walaupun kalian berada di buruj. Buruj itu artinya sesuatu yang nampak, seperti benteng, itu disebut buruj. Dan bintang itu juga disebut buruj. Was-samai dzatil buruj. Walaupun kalian berada di bintang-bintang, orang sekarang berpikir kepingin bikin pemukiman di mana? Di Mars. Pikirnya kalau ke Mars tidak mati. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Silakan mau kemana kalian. Kita perlu siap-siap jemaah. Dan kematian ini sebuah keniscayaan yang kita sudah melihatnya. Cuma kita belum merasakannya secara langsung. COVID-19, Masya Allah, pas bulan Juni Juli ya, ada di kampung teman dia cerita, Ustadz, ini tidak biasa Ustadz, seminggu 20 orang yang mati Ustadz, di kampung kita. Yang biasanya kita dengar berita kematian itu mungkin nggak, ya sebulan 2 kali 3 kali, tapi sehari 3 kali pengumuman kematian. Hashim, muridnya Mansur bin Zadan, dia berkata tentang gurunya, gimana ahli ibadah gurunya. Lau qila lahu, kalau dikatakan kepada dia, malaikat maut ini di pintu loh, mau mencabut nyawamu, mungkin kita akan gelabakan. Tapi Mansur bin Zadan kalau dikatakan kepada dia hal itu, maka indahu ziyada fil amal, dia nggak akan bisa nambah amalannya. Bukan berarti orang-orang ini orang yang nggak bekerja jemaah, orang yang cuma duduk wiritan baca Quran lah. Tapi ada manusia-manusia yang menjadikan hidupnya, matinya, kerjanya, dia berangkat ke pasar, dia berangkat ke kantor, tapi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika dia bekerja, dia niatkan fi sabilillah. Loh, emangnya bisa orang kerja fi sabilillah, golek duit fi sabilillah, berangkat ke kantor dihitung fi sabilillah, jualan di pasar fi sabilillah? Bisa. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam
ketika bersama para sahabatnya melewati seorang pemuda yang gagah perkasa bekerja mengais rezeki. Kalau melihat semangatnya, tekunnya, uletnya, para sahabat sampai komentar. Apa komentar mereka? Laisa hadza fi sabilillah. Andai kata yang seperti ini dibuat perang fi sabilillah. Oh, ada yang salah dari pandangan para sahabat. Sehingga Nabi alaihissalatu wasallam meluruskan pandangan mereka. Beliau mengatakan, "Lau kana yas'a au lau kharaja yas'a ala abawain syaikhaini kabirain fahuwa fi sabilillah." Jikalau orang ini keluar dari rumahnya bekerja dengan niatan memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh, fahuwa fi sabilillah, dia itu fi sabilillah. Kemudian kalau dia keluar bekerja ala sigharin lahu, untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, dia juga terhitung di jalan Allah. Keluar dari rumahnya itu terhitung fi sabilillah. Yang ketiga, kalau dia bekerja, berusaha, yu'iffa nafsahu, dalam rangka untuk menjaga kehormatan dirinya, agar dia tidak jadi benalu di masyarakat, agar dia tidak mencuri, agar dia tidak meminta-minta. Mungkin niatan dia bekerja ingin menikah, menjaga kehormatan dirinya, fahuwa fi sabilillah, maka orang ini di jalan Allah itu. Tapi in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Tapi kalau dia bekerja, berusaha dalam rangka pamer, berbangga-banggaan, tujuannya itu kepingin ini, kepingin itu, gaya hidup dan bukan kebutuhan hidup, fahuwa fi sabilis syaitan, maka orang ini di jalannya setan. Kita yang kerja ini niatannya apa? Ada yang niatannya numpuk harta, jadi cuma ditumpuk dok. Orang tua alhamdulillah sudah kaya raya, kebutuhan rumah tangga udah tercukupi, anak-anak masya Allah, tabungan buat mereka juga masya Allah banyak sudah. Terus buat apa terus bekerja? Untuk sedekah, untuk membantu orang lain, ya jelas itu fisabilillah. Tapi ada sebagian orang yang kata Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Wail, ada yang menyebut itu nama lembah yang berada di neraka jahanam, atau wail bermakna celaka orang tersebut. Siapa yang suka mencela, yang suka mengumpat, yang suka memaki, kerjanya orang ini apa? Alladzi jama'a malan wa addadah, kerjanya ngumpulkan harta, nimbun harta benda. Wang ngitung, seneng lek kong ngitung duit ya, hitung meneng. Yahsabu anna malahu akhlada, dia mengira bahwasanya hartanya akan menambah umur dia, akan menjadikan dia kekal di dunia ini. Daono jemaah. Lihat orang terkaya di dunia, lihat orang terkaya di Indonesia mati. Oh iya Ustaz, orang kaya karena dia nggak berkuasa. Kalau mungkin dia berkuasa tidak mati. Bung Karno mati, Pak Harto kurang sugih apa? Kekuasaannya jangan ditanya. Apa kata Babe? Berapa tahun berkuasa Pak Harto? 32.
32 tahun. Terus Nandi mati. Selesai. Maka Nabi SAW berpesan, "Ish ma syi'ta." Oh, bukan Nabi, afwan, salah. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi SAW, "Ish ma syi'ta." Ya Muhammad, ish ma syi'ta. Muhammad, silahkan engkau hidup, terserah engkau. Sallallahu alaihi wasallam. Terserah engkau. Fa innaka mayyitun. Engkau pasti mati. Pasti mati. Kita masih ingat cerita Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi itu tidak ada yang meninggal dunia kecuali ditawarin dulu. Jadi malaikat itu menawarkan, engkau mau mati sekarang atau enggak? Pernah malaikat pencabut nyawa itu datang ke rumahnya Nabi Musa. Datang menawarkan kematian kepada Nabi Musa. Digampar sama Nabi Musa. Karena sepertinya datang dalam wujud manusia. Kok datang orang nawar-no mati ini kan? Ya apa? Akhirnya malaikat maut itu kembali kepada Allah mengatakan, "Innaka arsaltani ila 'abdin la yuridul maut." Engkau ngirim aku kepada orang yang enggak mau mati dia. Turun lagi. Katakan kepada dia, katakan kepada Nabi Musa alaihissalam, suruh meletakkan tangannya di kulitnya sapi jantan. Dia akan mendapatkan umur sebanyak bulu yang tertutupi dengan tangan. Datang lagi ngomong kepada Nabi Musa. Terus Nabi Musa tanya, setelah itu apa? Kata malaikat, maut, mati setelah itu. Ya kalau kau doai mati sekarang aja, kata Nabi Musa. Beliau kemudian dicabut nyawanya. Ish ma syi'ta. Pasti mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Silahkan engkau mencintai siapa saja, tapi engkau pasti berpisah dengan dia. Pasti. Yang cinta sama istrinya pasti berpisah. Yang cinta sama orang tuanya pasti berpisah. Yang cinta sama anak-anaknya pasti berpisah. Tapi ada cinta yang akan terus mendampingin kita. Cinta harta. Kalau kita cinta harta, mungkinkah harta itu bersama kita, jemaah? Mungkin. Kalau kita cinta sama harta dengan bersodakoh. Ada orang senang sama mobilnya. Ya Allah, ini mobil anak sayang Ustaz, Masya Allah. Kepingin tak bawa mati Ustaz. Bisa jemaah? Bisa. Gimana? Sodakohkan. Sodakohkan. Berikan kepada pesantren buat mobil operasional. Kalau kita benar-benar cinta, tapi cinta kita kepada harta kebanyakan palsu. Kita dibohong-bohongin, nggak beneran cinta kita. Baik. Kemudian Jibril alaihissalam mengatakan, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Silahkan engkau beramal semaumu, sakarepmu. Pasti engkau dibalas. Nggak ada ceritanya orang beramal kemudian tidak dapat balasan. Di dunia ini kita sering ngelihat pelaku-pelaku kezaliman yang lolos dari jeratan hukum. Padahal wong zalim itu. Ya, tapi dia tidak akan lolos dari jeratan balasan Allah Azza wa Jalla. Nggak bakalan. Pasti dibalas. Mau besar mau kecil, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan sekecil semut. Zarrah itu semut yang lewat di tangan kadang-kala nggak berasa. Dia akan mendapatkan balasan dari apa yang dia kerjakan. Jangan meremehkan perbuatan kebaikan. Walau antalqa akhak biwajhin talik, kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Walaupun amalanmu itu cuma tersenyum,
ketemu dulure senyum. Itu amalan loh jemaah. Karena ada orang-orang yang ketemu dulure, oh apa? Senyum. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat keburukan walaupun sebesar semut pasti mendapatkan balasan. Mungkin keburukan yang dia lakukan komentar. Kan sekarang orang komentar itu seakan-akan bukan amal baik wala amal buruk. Dia cuma komentar, dia pergi. Boleh jadi komentarmu bikin sakit hati orang. Engkau mungkin pergi dan lupa dengan komentarmu, tapi engkau akan mendapatkan balasan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqib atid. Tidak ada satupun yang keluar dari lisan manusia, ucapan baik dengan lisannya atau tulisannya, tentunya di situ ada malaikat yang mengawasi dan mencatatnya. Ahibati fillah, terus apa persiapan kita? Kalau kita sudah tahu kita nggak akan lolos dari kematian. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ma haqqu mri'in muslimin lahu syai' yusifi. Tidaklah ada seorang muslim, ya dia punya harta, dia punya sesuatu yang dia ingin mewasiatkan. Yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indah. Dia bermalam 2 malam melainkan wasiatnya sudah dicatat. Yang punya harta lebih, yang dia sekarang mau sodakoh berat, orang suruh sodakoh 5M, aduh sah. Tapi wis mati kan enak. Kalau saya mati, 1/3 harta saya dibagikan buat masjid, buat musola, buat pesantren. Tulis. Kurang hartanya dengan dia berwasiat, kan enggak jemaah? Hartanya masih ada bersama dia. Tapi ini kesempatan buat orang yang memiliki kelebihan harta untuk bikin wasiat. Karena dia nggak tahu, boleh jadi siang ini dia mati. Oleh karena itu, Sa'ad bin Ubadah pernah datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ummi matat wa ana ghaib." Ibuku meninggal dunia, wa ana ghaibun 'anil Madinah. Aku sedang tidak berada di Madinah waktu itu. Afa yanfa'uha idza tasaddaqtu anha? Apakah bermanfaat buat orang tuaku kalau aku buat ibuku, kalau aku sedekah buat ibuku? Qala na'am, kata Nabi, iya. Jadi sedekah setelah kematian, wasiat sebelum kematian, dan sedekah ketika sakit-sakitan itu pahalanya berbeda dengan orang yang sedekah ketika sehat, segar, bugar. Karena orang tadi kita sebutkan kalau sudah mau mati ya sudah dia keluarkan hartanya. Tapi kalau dia merasa masih punya cita-cita, masih punya angan-angan, ya dia simpan. Tapi tetap kita dikasih kesempatan sama Allah bisa wasiat 1/3 dari harta. Ini kalau orang banyak uangnya. Duitnya cuma 20 juta, wasiat 1/3 buat masjid. Loh, ahli warisnya cuma 20 juta uangnya dia. Maka wasiat itu disunahkan buat orang yang punya harta banyak. Orang tua punya tanggung jawab dengan ahli warisnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan nih, pesan buat para orang tua, innaka antadhara warathataka aghniya
engkau meninggalkan ahli warismu cukup hidupnya, kaya, punya harta, khairun, lebih baik loh, daripada engkau tinggalkan ahli warismu alatan yatakaffafunan nas, ahli warisnya miskin, akhirnya hidup minta-minta. Di mana orang tuanya? Ahibati fillah, maka karena kita mau berangkat, kematian akan menjemput kita, antum tasnya harus selalu siap. Nabi SAW berpesan kepada Abdullah bin Umar, dipegang pundaknya Abdullah bin Umar bin Khattab dalam hadis riwayat Bukhari. Apa kata Nabi berpesan kepada dia? Kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Hiduplah engkau di dunia seperti orang asing, seperti seorang perantau, au abiru sabil, atau seperti orang yang sedang lewat, orang yang sedang transit. Orang kadang-kala jadi orang asing, WNA datang ke Indonesia, lama-lama kepingin tinggal di Indonesia. Ada keinginan, tapi jarang. Kenapa? Karena nggak bisa tinggal. Teman-teman kita yang merantau ke Malaysia, bagaimana kondisi mereka? Punya rumah di sana? Nggak punya rumah, Pak Ustaz. Anda berjumpa dengan banyak TKI di Malaysia, di Madinah. Ketika Anda tanya, Bapak udah berapa tahun di sini? 28 tahun, Ustaz. Masya Allah, lama Pak. Mau tinggal di sini? Enggak Pak Ustaz, enggak. Masih butuh Pak Ustaz. Dia tinggal. Baik. Terus hasilnya antum kerja 28 tahun di mana? Tak kirim ke Indonesia, Ustaz. Alhamdulillah saya punya tanah. Wis bangun rumah Pak Ustaz. Anak-anak udah selesai kuliah. Anak punya toko, anak punya usaha. Dia sebutkan, loh Bapak di Madinah ini jadi apa? Jadi supir Pak Ustaz. Nggak apa-apa, jadi nggak apa-apa Ustaz. Karena saya di sini cuma sebentar Pak Ustaz. Bentar lagi saya pulang. Begitu pula seharusnya dengan dunia ini. Antum kalau punya pikiran, kata Nabi SAW, gharib, itu orang asing yang sedang berada di sebuah tempat, dia nggak akan lama di situ. Selalu yang ada di benak dia, saya mau pulang. Dan dia selalu siap, apalagi kalau abiru sabil, orang yang transit. Antum lihat orang yang transit, orang berangkat ke Mekah via Malaysia. Dia berangkat naik Malaysia Airlines, turun di Kuala Lumpur. Apa yang terjadi dengan orang ini di Kuala Lumpur, di bandara Kuala Lumpur? Tasnya itu dibawa terus ya. Sampai ke kamar mandi, ke toilet, kadang-kadang dimasuk no bisa. Kenapa? Siap-siap, saya mau berangkat. Nanti dia berangkat ke restoran, makan dulu, lihat jam. Dari tadi kok ngeliat jam Pak? Iya, saya mau berangkat. Dia selalu siap. Lalai dikit, ketinggalan pesawat. Bisakah kita seperti itu? Yang seperti tadi ulama salaf selalu siap, mau datang kematian anak berangkat sudah. Kenapa? Barangnya sudah siap semua, sudah di packing, tinggal berangkat. Abdullah bin Umar memberikan nasihat setelah dia mendapatkan wasiat dari Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, idza amsayta fala tantadhiri sabah. Kalau engkau hidup di pagi hari, punya niatan beramal di pagi hari. Idza amsayt, kalau engkau di sore hari punya niatan beramal, jangan nunggu besok pagi. Mau sedekah nih, sesuk aja. Kenapa? Karena besok itu belum tentu milik antum. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau engkau hidup di pagi hari, jangan nunggu sore.
Kayak pagi-pagi gini setelah dengar ceramah, iya ya, Ustadz ngomong suruh bikin wasiat. Anak ini punya fulus banyak Ustadz, ahli waris sedikit, usaha di mana-mana. Tulis wasiat. Pagi ini berangkat ke notaris, datang, tulis wasiat. Wasiat itu boleh pakai omongan, tapi kadangkala kurang kuat. Yang mendengarkan omongan lali, bisa jadi. Maka tulis. Jangan nunggu anak kapan ya. Kayaknya hari Sabtu ini tutup Ustaz. Tutup coba. Buka lah. Kalau tutup gimana? Antum tulis sendiri. Sampaikan kepada istrinya. Ini ya wasiatnya aku ya. Aku ndak tahu loh. Aku kepingin ke notaris tapi belum sempat ke sana. Tapi catat di sini, pegang. Kalau ada anaknya siapa jadikan saksi. Ini ya. Kalian jadi saksi. Soalnya kadangkala mereka khawatir wasiatnya palsu. Jadikan saksi. Jangan nunggu nanti sore. Apalagi nunggu hari Senin. Wa khudh min sihhatika li maradika. Mumpung sehat engkau beramal. Jangan nunggu sakit. Nih. Banyak orang punya niatan haji, punya niatan umroh. Tapi kapan? Nanti Ustaz. Li wis tuwek. Kenapa di Indonesia ini rata-rata jemaah haji itu tua? Kenapa jemaah? Oh karena mereka mampunya wis tuwek Ustaz. Oh iya nggak masalah kalau seperti itu sebabnya. Tapi banyak di antara mereka yang ketika muda sudah mampu. Tapi dia selalu berpikir bagaimana uang ini jadi modal, diputar buat ini, diputar buat ini. Ketika dia aku si enom, masih muda saya ini. Nantilah haji itu ya kalau sudah tobat. Maka orang berpikir haji itu buat orang yang tobat. Haji itu buat orang yang tobat apa orang yang mampu? Yang mampu. Ada kewajiban. Yang itu seharusnya membuat dia berangkat. Jangan nunggu tua sakit-sakitan baru mau berangkat haji. Apalagi sekarang ada aturan mungkin yang umur berapa nggak bisa berangkat umroh, nggak bisa berangkat haji. Ambil ketika kau sehat berangkat. Wa min hayatika limautika. Nih pesannya, ambil bekal dari kehidupanmu ini untuk kematian. Ahibati fillah, maka segera bertobat sebelum datang kematian. Kita semua berbuat dosa. Jangan sok suci. Kata Nabi SAW, Inna Allah yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar. Sesungguhnya Allah membentangkan kedua tangannya di malam hari agar pelaku dosa di siang hari bertobat. Wa yabsutu yadahu bin-nahar, dan membuka tangannya di siang hari agar yang tadi malam berbuat dosa pagi ini wis tobat. Wa tubu ilallahi jami'an. Kata Allah, tobatlah kalian semuanya tanpa terkecuali. Jangan berpikir makom tobat ini makomnya pelaku dosa. Jangan. Kemudian kau merasa, oh anak kayaknya tidak perlu Ustaz. Anak ini wis tuwek Ustaz, jadi wis tidak dosa meneng. Bisa jadi omongan itulah dosa. Bukankah Nabi kita alaihi salatu wassalam sekali duduk beliau mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali. Sekali duduk Nabi SAW. Beliau mengatakan kepada sahabatnya, ayunahan nas tubu ilallah wastaghfiru fa inni atubu ilallah fil yaumi 70 marrah. Aku tuh tobat tiap hari 70 kali. Itu Nabi.
Kita berapa kali istighfarnya? Mari subuh 3 kali, habis zuhur 3 kali, habis asar 3 kali. Berapa sudah? 9. Habis maghrib 3 kali, habis isya 3 kali, 14 kali. 14, 15 kali. 15 kali merasa wis akeh. Alhamdulillah, ana istighfar terus. Nabi sekali duduk 100 kali. Coba jemaah. Untuk mempersiapkan kematian ini, paling tidak antum punya amalan tiap hari istighfar 100 kali. Terserah waktunya. Antum kapan bisanya? Ana bisanya habis subuh, Ustaz. Tafadhol. Ana bisanya kayaknya habis asar. Tafadhol. Ana bisanya malam kayak. Bismillah. Antum kalau lihat penghuni surga itu, apa kata Allah? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Penghuni surga itu tidur malamnya sedikit jemaah. Salat malam. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Maka perbanyak istighfar kita, kemudian perbanyak sedekah, kemudian berangkat ziarah kubur. Kadangkala kita ini ndak ziarah kubur kecuali lek nganterno wong mati. Oh, ziarah kubur bid'ah. Terus no, titik-titik bid'ah. Siapa yang bilang ziarah kubur bid'ah? Sunnahnya Nabi SAW. Beliau kata Aisyah cerita, hampir setiap Nabi bermalam di rumahnya Aisyah. Pas tengah malam, beliau berangkat ke Baqi ziarah kubur. Dan beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, ala kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Ingat dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Sekarang fazuruha, ziarahi kuburan itu. Kenapa? Fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan akhirat. Ojo ziarah kubur untuk ingat dunia. Enggak. Ziarah kubur, iya kuburnya siapa aja jemaah. Tidak harus kuburnya orang tua kita, kuburannya ustadz kita, tidak. Bahkan kuburan orang kafir pun untuk ingat mati, bukan mendoakan. Melihat kuburan ini, kadang-kala kita melihat ada kuburan orang-orang kafir yang gede-gede ya mah. Kita lihat mati pisan ternyata wong-wong ya. Melihat orang paling kaya di Gresik, mana orang paling kaya Gresik? Parah nih kuburan. Melihat, lu podo ae mati ternyata. Itu untuk ingat akhirat. Jadi tujuan ziarah kubur kalau kuburan umat Islam, yang pertama manfaat buat yang mati dengan mendoakan yang meninggal dunia. Manfaat buat yang hidup bukan dengan meminta kepada yang mati, tapi dengan mengingat mati. Itu manfaat dari ziarah kubur. Maka hendaklah kita berusaha untuk ziarah kubur yang itu akan mengingatkan kematian. Kata Ka'ab al-Ahbar, man dzakara al-maut, barang siapa ingat mati, hanat alaihil masaib. Orang kalau ingat mati itu semua musibah jadi ringan. Kenapa? Maring ini mati aku, ditinggal kabeh. Jadi orang kalau ingat kematian, musibah-musibah itu jadi ringan buat dia dan menyebabkan dia lebih semangat lagi untuk beramal. Dan yang terakhir, hendaklah kita berbaik sangka sama Allah Azza wa Jal, husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. La yamutunna ahadukum, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, jangan ada yang mati di antara kalian illa wahwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla, kecuali dia berbaik sangka sama Allah. Gimana berbaik sangka sama Allah? Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Iya ya Allah, ana banyak dosanya ya Allah, tapi Engkau maha pengampun ya Allah. Jadi kita terus berbaik sangka sama Allah. Semoga dengan cara itu kita mati husnul khatimah. Haibati fillah, itu mungkin yang dapat ana sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri ana pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Ana lihat sebagian sudah mulai merem-merem, kayaknya harus pulang jamaah. Baik, insyaallah mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Semoga musola ini menjadi musola yang berkah, menjadi musola yang memberikan manfaat kepada masyarakat, dan semoga kita menjadi orang-orang yang hatinya bergantung di masjid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.